Pendidikan adalah salah satu pilar utama dalam membangun masyarakat yang maju dan sejahtera. Namun, agar program pendidikan masyarakat dapat berjalan dengan efektif, diperlukan upaya untuk memastikan bahwa setiap langkah yang diambil sesuai dengan tujuan yang telah direncanakan. Disinilah peran monitoring dan supervisi menjadi sangat penting. Halo semuanya, saya Ahmad Rasid Fadil. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas topik yang penting, yaitu peran monitoring dan supervisi dalam meningkatkan efektivitas program pendidikan masyarakat. Pendidikan masyarakat adalah upaya untuk memberikan akses pembelajaran kepada semua lapisan masyarakat, terutama mereka yang berada di luar sistem formal. Untuk memastikan program pendidikan masyarakat berjalan efektif, diperlukan dua hal utama, monitoring dan supervisi. Monitoring dan supervisi berfungsi sebagai alat untuk menjaga kualitas program, mendukung pendidik, serta memastikan tujuan pembelajaran tercapai. Dan saat ini, saya akan membahas pengertian monitoring dan supervisi, pembedaannya, tujuan dan manfaatnya, contoh penerapan dalam program pendidikan masyarakat, serta tantangan dan solusi dalam implementasinya. Pengertian monitoring dan supervisi. Mari kita mulai dengan memahami pengertian kedua istilah ini. Monitoring adalah proses sistematis untuk mengamati, mengukur, dan mengevaluasi pelaksanaan suatu program. Dalam konteks pendidikan masyarakat, monitoring dilakukan secara rutin untuk memastikan bahwa kegiatan berjalan sesuai rencana. Misal, memeriksa apakah jadwal pelatihan sudah dilaksanakan atau apakah peserta didik hadir sesuai target. Sedangkan supervisi adalah proses pembinaan yang dilakukan oleh pengawas atau atasan untuk membantu pendidik meningkatkan kualitas kerja mereka. Supervisi tidak hanya mengawasi tetapi juga memberikan bimbingan profesional kepada pendidik agar mereka dapat menjalankan tugasnya dengan lebih baik. Dengan kata lain, monitoring lebih fokus pada pencapaian hasil program secara keseluruhan, sementara supervisi lebih berorientasi pada pengembangan individu atau kelompok pendidik. Perbedaan monitoring dan supervisi. Meski sering dianggap sama, monitoring dan supervisi memiliki perbedaan mendasar. Yang pertama ada tujuan. Monitoring bertujuan untuk mengevaluasi kemampuan program secara kuantitatif seperti jumlah peserta yang terlihat atau tingkat kelulusan. Karena supervisi bertujuan untuk meningkatkan kualitas kerja pendidik melalui bimbingan secara langsung. Yang kedua, pelaksanaan. Monitoring biasanya dilakukan oleh tim atau koordinator program, sedangkan supervisi dilakukan oleh pengawas atau kepala lembaga pendidikan. Yang ketiga, fokus kegiatan. Monitoring berfokus pada data dan hasil program, sedangkan supervisi berfokus pada proses pembelajaran dan interaksi antara pendidik serta peserta didik. Selanjutnya ada tujuan dan manfaat monitoring serta supervisi. Mengapa monitoring dan supervisi begitu penting? Nah, tujuan monitoring sendiri menjamin bahwa program pendidikan masyarakat berjalan sesuai rencana, mengidentifikasi masalah sejak dini agar dapat segera diperbaiki. Tujuan supervisi sendiri membantu pendidik meningkatkan kompetensi mereka melalui bimbingan profesional. Nah, selanjutnya itu meningkatkan kualitas pembelajaran sehingga peserta didik mendapatkan manfaat maksimal. Dan manfaat keduanya, memberikan data akurat kepada pengelola program untuk membuat keputusan strategis, membantu pendidik merasa didukung sehingga mereka lebih termotivasi dalam menjalankan tugasnya. Contoh penerapan monitoring dan supervisi. Sekarang mari kita lihat contoh nyata penerapan monitoring dan supervisi dalam program pendidikan masyarakat. Misalnya, sebuah program literasi digital untuk masyarakat desa yang dirancang oleh mahasiswa. Program ini bertujuan untuk meningkatkan kemampuan warga dalam menggunakan teknologi informasi. Nah, monitoringnya dilakukan dengan mencatat kehadiran peserta setiap sesi pelatihan, mengevaluasi tingkat pemahaman mereka melalui kuis sederhana, serta mengukur dampak program terhadap kehidupan sehari-hari warga. Sedangkan supervisinya dilakukan oleh dosen pembimbing atau koordinator program yang memberikan masukan kepada mahasiswa
penyelenggara tentang cara menyampaikan materi agar lebih efektif. Dengan kombinasi monitoring dan supervisi yang baik, program ini berhasil meningkatkan literasi digital warga sebesar 80% dalam waktu 3 bulan. Selanjutnya ada tantangan dan solusi. Namun tentu saja, implementasi monitoring dan supervisi tidak selalu berjalan dengan mulus. Ada beberapa tantangan yang sering dihadapi. Yang pertama, kurangnya waktu. Pengawas seringkali memiliki banyak tugas, sehingga sulit melakukan supervisi secara rutin. Yang kedua, ada keterbatasan sumber daya manusia. Tidak semua lembaga memiliki cukup tenaga ahli untuk melakukan monitoring atau supervisi. Yang ketiga, ada resistensi dari pendidik. Beberapa pendidik merasa diawasi terlalu ketat sehingga kurang nyaman menerima supervisi. Nah, solusinya yang pertama, menggunakan teknologi seperti aplikasi berbasis data untuk mempermudah proses monitoring. Yang kedua, memberikan pelatihan kepada pengawas agar mereka dapat menjalankan supervisi dengan pendekatan yang lebih humanis. Yang ketiga, melibatkan pendidik secara aktif dalam proses evaluasi sehingga mereka merasa menjadi bagian dari solusi. Nah, demikianlah pembahasan mengenai peran monitoring dan supervisi dalam meningkatkan efektivitas program pendidikan masyarakat. Dengan memahami pengertian, perbedaan, tujuan, manfaat, contoh penerapan, serta tantangan dan solusi dari kedua hal ini, kita dapat memastikan bahwa pendidikan masyarakat terus berkembang ke arah yang lebih baik. Terima kasih atas perhatian dari Anda. Semoga informasi ini bermanfaat bagi kita semua.